Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Guys, Septian Berlin Putra. Saya rekam ya. Wajah saya. Kan kamu. Ya. Nanti saya upload, setuju nggak? Boleh nggak? Boleh. Harus ada persetujuan dulu ya. Ini sebagai bukti saya menguji. Kalau protes orang nih nggak diuji, lihat aja di YouTube kan gitu. Sama aja kuliah juga sama kan, saya rekam ya. Supaya kalau dipermasalahkan dibilang saya nggak ngajar, tuh buktinya lihat aja ada. Oke. Nah, sekarang harus kayak gitu ternyata. Kita kalau dipanggil rapat misalnya itu direkam juga, dipanggil pimpinan harus direkam juga. Siapa tahu nanti di permasalahkan macam-macam ya kita punya bukti. Ya. Baik. Nah tadi saya baru dengar itu yang ditanya oleh Pak Bayu, yang kamu jelaskan bahwa ini punya banyak usaha, kemudian jadi kerepotan gitu. Ya itu benar tadi disampaikan harus dimasukkan ke latar belakang salah satunya sehingga kamu penting itu untuk membuat ini. Pertanyaannya tuh sudah masuk belum? Nah, masukkan berarti. Nah itu nanti harusnya jadi sumbernya dari hasil wawancara. Kamu tahunya itu kan dari bertanya, itu kan? Nah nanti ada tuh jadi wawancara ya. Nah selanjutnya kalau tulisan saya nggak terlalu banyak ya, karena ya kamu dikasih tahu kadang-kadang baliknya itu lagi. Oke. Latar belakang ya, saya mulai dari latar belakang. Artinya sudah pernah saya sampaikan juga untuk misalnya istilah asing itu dicetak miring gitu ya. Ternyata masih ada yang belum. Ada yang dicetak miring, ada yang enggak. Ya. Kita harusnya sudah tahu aja gitu ya, yang mana yang harus dicetak miring. Oke, saya masuk ke latar belakang. Di bagian halaman kedua ini kamu ada menyebutkan di paragraf kedua ini gini. Peningkatan peminat busana asal Indonesia. Ini ada busana nih. Kamu kan bicaranya kaos kaki gitulah. Ya kan? Kaos kaki ini apakah termasuk busana? Oke, nggak apa-apa, ini ada jawabannya kan. Hanya lanjutannya, ya ini kan dia menggunakan Instagram dan TikTok katanya. Nah, terus penggunaan, ini bagus nih kalimatnya. Penggunaan teknologi akan menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan oleh toko Sokul Indonesia. Bagus nih, dia sudah mulai dari bahwa orang lain itu sudah pakai media sosial. Nah, ini juga kayaknya bagus nih buat Sokul kan gitu. Oke, bagus sudah. Cuma kalimat berikutnya jadi nggak nyambung. Dan ini berbahaya bagi penelitian kamu sebetulnya, karena kalimat berikutnya kamu membandingkannya dengan brand ternama. Zara lagi disebut di sini kan. Nah, Sokul ini apanya Zara kan gitu. Ya enggak? Nah, habis itu lagi kamu jelasin lagi, ini sudah luar biasa. Zara ini sudah menggunakan AR. Nah, harusnya kalau kamu pakai ini, kamu juga pakai AR minimal kayak gitu. Ternyata nggak pakai AR kan? Nah, kalimat ini supaya aman dihapus saja. Ya, jadi wah kamu banding ini sama yang luar biasa, kamu bikinnya malah yang kecil gitu. Oke ya, Septian. Nah kemudian rumusan masalah sama tujuan itu harus nyambung, harus sinkron ya. Itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi sebenarnya tujuan itu hanya menghapus kata tanyanya dari rumusan masalah. Jadi kalau katanya bagaimana, di rumusan masalah ada bagaimana, di tujuan hapus saja bagaimananya, sudah jadi tujuan dia. Karena di sini kamu menulisnya beda. Di rumusan masalah yang dicari efisiensi, di tujuannya efektivitas. Nanti disesuaikan ya, pilih salah satu aja yang mana efektif apa efisien. Efisien aja kayaknya yang pas ya, karena dari sisi penghematan waktu dan sebagainya tadi. Kalau efektif mungkin nggak efektif, jadinya nanti sesuaikan aja ya. Selanjutnya di bab 3 itu ada kamu masukkan teori tentang Pisces. Padahal di bab 2 juga sudah ada, cuman penjelasannya yang nggak ada. Di bab 2 kamu masukin Pisces itu definisinya, tapi keterangan lengkapnya tentang Pisces itu apa nggak ada, justru masuknya di bab 3. Nah yang itu teorinya pindahin ke bab 2 buat melengkapi. Ada saya tulis di sini ya, jadi supaya dia nyambung gitu. Nah yang berikutnya lagi,
setiap penggunaan dari sumber lain itu harus dituliskan sumbernya dari mana. Rasanya di file itu sudah saya masukin juga aja. Kamu pakai use case ya kan? Nah, itu notasi atau diagram-diagram itu pastinya ngambil dari punya orang. Masukin sumbernya dari mana? Itu masukin daftar pustaka atau? Iya dong, daftar pustaka juga iya. Terus itu kan dikutip ceritanya kan? Iya. Misalnya nih tabel use case ini dikutip punya orang nih pasti ngambilnya. Nah itu di bawahnya ditambah sumbernya dari mana? Gitu ya. Semuanya tuh, pokoknya semua yang kutipan-kutipan. Nah terus kamu juga memasukkan ERD di bagian bab 3 untuk relasi antar tabelnya. Tapi teorinya belum masuk, masukin nanti. Ya. Kayaknya dia ini kerja gerak cepat kayaknya. Misalnya dia ngomong cepat juga gitu. Yang nanya di sana kalau nggak kedengaran juga, sama-sama cepat kayaknya. Ya, selesainya juga nanti harus cepat ya. Iya Pak. Mau semoga. Ya. Oke ya. Lanjut lagi. Saya ini lompat-lompat ya. Nah, karena menyesuaikan. Jadi apa yang kau baca duluan itu nanti kalau ada kaitannya di belakang saya sebutin. Terus lagi kamu pakai jenis penelitian apa? Jenis penelitiannya menggunakan Pak. Jenis penelitian atau metodenya Pak? Jenis. Kalau jenis penelitiannya itu tadi menggunakan metode 4D Pak. Hah? Jenis penelitian 4D. 4D. 4D itu apa? Ya, metodenya itu menggunakan Sugiono. Kalau punya Sugiono itu versi lebih simpelnya dari Hoek-Engdahl. Nah, di jenis penelitian Hoek-Engdahl juga sebenarnya Hoek-Engdahl itu simpel tapi agak lebih rumit, panjang daripada. Gimana sih? Simple tapi rumit itu. Maksudnya itu Pak, lebih karena baru desain, baru teori awal jadinya masih simpel sebenarnya tapi berbelit-belit gitu Pak. Jadi Simple tapi berbelit-belit itu jenisnya dulu. Pak. kalau riset yang penelitian untuk kuantitatif itu jenisnya jenis kuantitatif Pak. Yang kamu tulis. Oh, riset ya Sugiono. Ya, Jadi apa? Jenis penelitiannya apa? penelitiannya riset dan Ya kayak gitu. Habis itu kamu nulis ada di sini tahapan penelitian, gitu ya. Tahapan penelitiannya ini ada tahapan penelitian 4D. Ya, maksudnya apa? Kalau itu mirip sama seperti Hoek-Engdahl tadi Pak. Seperti yang saya ambil metode Sugiono itu penelitian yang 4D, metode tahapan 4D itu lebih jadi lebih sederhana dari itu tahapannya Hoek-Engdahl Pak. Jadi kalau Hoek-Engdahl itu tahapannya ada di berapa? Banyak tahapannya pokoknya Pak. Ya, oke. Tahapannya banyak Pak. Tapi kalau 4D ini cuma menggunakan 4 tahapan Pak. 4 tahapan. Ya. Apa aja? Pertama itu tahapannya define. Kalau define itu dalam bahasa Indonesia ini pendefinisian. Oke, terus ada desain perancangan, terus ada development pengembangan, Terus? dan penyebaran Pak, terakhir. Apa itu penyebaran? Apa bahasa Indonesia? Lupa bahasa Inggrisnya. Distribution ya. Ya, Ya. ada define, ada define, Ada define, design, 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 lihat the development development sama distribution. Oke. 4 langkah itu yang dipakai. Ya, Pak. Tapi gambarnya tuh banyak banget ini, Pak nanya. Ini biar bisa dilihat ini. Kelihatan nggak di sana? Oke, ini kok banyak banget nih dari analisis awal akhir. Apa ini analisis awal akhir? Ya. Memang seperti itu? Itu Dari rujukan? karena saya ngambil dari kutipan dari referensi saya. Sebenarnya ada versi mudahnya itu bentuknya itu bulat begini Pak. Kalau Ya. mudah itu Kalau ada yang mudahnya, kenapa kamu ambil yang sulitnya ini?
Terus gini lagi, saya ini nggak baca juga kemarin yang ini ya. Analisis siswa, apa hubungannya sama Sopul? Terus ya, penyusunan tes. Apa maksudnya? Kamu ambil yang simpelnya aja ya, diganti yang simpel gitu. Ya. Karena ini nanti tahapan penelitian ini berkaitan dengan jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian itu harus sesuai dengan tahapannya. Kapan kamu menganalisis awal akhir gitu loh. Atau ini tadi yang paling simpel aja, 4 ini tadi aja. Kapan melakukan definisi? Pendefinisian itu kapan? Berapa lama? Berarti kan tahap awal itu. Yang kedua, kamu melakukan desain. Desain itu berapa lama? Kan terjadwal kayak gitu nanti. Bukan yang ngaji judul bulan apa, habis itu nyusun proposal, habis itu seminar kapan, itu bukan. Jadwal itu menyesuaikan dengan tahapan penelitiannya. Kalau tahapan penelitian ada 4, berarti ada 4. Di jadwalnya ditambah 1 paling bawahnya, penyusunan laporannya. Kan nggak mungkin berhenti sampai di pendistribusian. Terus kapan kamu menyusunnya? Kan itu masuk juga. Nanti sesuaikan aja ya. Cari yang paling simpel aja lah, tapi teorinya ada gitu. Kamu di sini menyebutkan tahapan penelitiannya 4D, tapi 4D itu nggak disebut sebelumnya. Apa 4D-nya? Nggak disebut di belakangnya, di sebelumnya itu loh, teorinya nggak disebut. Jadi kok tiba-tiba ada 4D-nya apa? Padahal R&D gitu ya. Nah kalau mau pakai 4D yang lebih simpel, masukin nanti teorinya di atasnya, penjelasannya apa aja gitu. Kalau perlu tuh gambarnya, kan biasanya ada apa diagramnya gitu kan, yang ada panah-panahnya masukin juga. Ya kayak gitu lah. Oke? Nah, terus lagi ERD-nya. ERD-nya nanti disesuaikan dengan tabel yang kamu punya. Tadi sudah ditanya oleh Pak Bayu tuh. Ya, nanti saran saya ditambahkan aja untuk formnya. Tapi perlu hati-hati, ini sudah pernah kita bahas ini waktu konsul sama saya di bagian ini. Nanti teksnya itu kamu mau naruhnya di mana? Katakanlah gambarnya seperti itu. Oke. Mau ditaruh teksnya itu di mana? Di atas, di tengah, di kanan, di bawah, atau gimana? Untuk default di tengah. Defaultnya di tengah. Ya. Terus ada custom, bisa di custom. Ada custom di bagian ini Pak. Jadi bisa di bawah dan di atas. Bawah dan di atas. Ya. Kiri nggak bisa, kanan nggak bisa. Saya tidak masukkan kemungkinannya kemarin tidak masukkan kiri dan kanan. Soalnya untuk kanan kalau misalkan kalau kiri dan kanan itu kalau template-nya berubah yang kotak itu Pak, kalau ditambah kiri kanan itu jadinya tulisannya harus turun ke atas ke bawah gitu Pak. Itu saya rasa tidak cocok Pak. Jadi saya bikinnya dari atas ke bawah. Oke, ya nggak apa-apa. Itu alasannya bagus ya. Dia punya alasan. Ya. Nah, kalau dia square kayak gitu nggak bagus memang. Tapi kalau dia portrait, kalau teksnya kiri kanan nggak bagus juga tetap. Kecuali landscape. Kayak kan gitu ya. Nah masalahnya kan media sosial nggak ada yang landscape. Yang adanya square sama portrait. Oke, berarti kanan kiri hilangkan aja. Oke, alasan itu tadi ya. Baguslah ada alasan ya kan. Yang jadi masalah tuh kayak gini. Nanti dipertimbangkan tadi. Kalau misalnya ditambah, bisa dipindahkan posisinya nggak masalah ya. Yang penting ada syaratnya. Template yang dimasukkan itu harus bisa sesuai dengan yang kamu sebut tadi, bahwa teksnya itu bisa di atas, di tengah, sama di bawah. Artinya gambarnya nanti jangan sampai ketutup sama teks kan gitu. Kira-kira bisa nggak ditambahin tadi yang diminta oleh Pak Bayu? Upload, pemiliknya bisa upload, dia bikin dulu desainnya, dia uploadkan. Nanti tinggal pada saat dia mau generate, dia pilih yang keempat. Bisa kan? Bisa. Uploadnya pasti bisa. Yang jadi masalah itu yang saya justru jadi bertanya itu adalah cara kamu memindahkan teks dari tengah ke atas ke bawah. Itu justru kalau nguploadnya gampang aja. Bisa nggak? Kamu tadi kan punya bayangan kayak gitu kan? Atas, tengah, bawah, teksnya bisa dipindah. Bayangan kamu tuh bisa mindahnya itu sudah dapat nggak kira-kira nanti di dalam codingnya? Kalau bayangannya itu Pak, seperti Bapak bilang tadi, jatuhnya itu kalau sesuai template lagi Pak yang harus digunakan Pak? Enggak, maksud saya gini, anggap aja template itu sudah bisa fleksibel lah. Fleksibel, jadi saya bikin fleksibel itu template-nya gambarnya di bawah. Otomatis teksnya kan nggak mungkin di bawah harusnya.
Secara default dia munculnya di tengah. Terus kamu kasih fasilitas edit. Editnya kalau kita edit, saya bisa geser ke atas gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Ya, itu Pak. Nah, pertanyaan saya lagi, kamu kira-kira bisa bikinnya nggak yang itu tadi, yang bisa dipindah ke atas? Oh, yang ke atas ke bawah itu Pak. Iya. Atau ada pilihan, kamu pilih teksnya pindah ke atas, ke bawah, ke tengah. Apakah seperti itu? Ya, ada pilihannya bukan yang saya paham Bapak itu bisa digeser ke kiri ke atas. Ya. Bukan seperti itu Pak. Memang karena saya mau buatnya rencana cuma 3 itu Pak, jadi nanti kalau misalnya edit itu ada pilihan mau di atas tulisannya tengah atau ke bawah itu nggak ada. Oke. Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak Bayu tadi, karena di desainnya belum ada. Ya, Pak. Edit harusnya kan ada tuh pindah teks ke atas, ke tengah, ke bawah, atau langsung aja di situ pada saat bikin sudah ada pilihan posisi teks tengah, atas, bawah, kan langsung pindah dia. Kamu bikinkan previewnya seperti itu bisa pindah. Jadi template-nya nanti bisa diterapkan yang diminta Pak Bayu bisa. Pemiliknya naruh gambarnya di atas. Secara default nanti kan ketika di generate dia di tengah. Tinggal pilih teksnya posisi bawah. Sudah. Tinggal di save begitu kan. Oke ya. Untuk ERD-nya tabelnya disesuaikan. Sesuai dengan tabel. Ini enggak sesuai ya. Semuanya enggak ada. Saya enggak lihat yang ini. Oke. Nah, kemudian isi tabelnya. Isi tabelnya saya perlu tanya nih. Kayaknya perlu disesuaikan nanti ya, karena di sini ada username, ada password. Ini tabel web generator, ada buat form. Maksudnya buat form itu buat apa itu? Kemudian isi form. Saya perlu mempertegas maksudnya apa. Simpan edit. Nah, itu apa tuh maksudnya isinya? Itu dijelaskan nanti bentuk kayak tulisan itu pakai itu. Yang mana? Yang BRD ya Pak. Jadi Bentar. misalkan Sudah, perlu dipisah dulu ya. Ini nanti keluarkan aja ya. Username, password itu dikeluarkan, punya tabel sendiri. Oke ya. Kemudian buat form itu apa? Field itu buat apa? yang bisa isi form itu mana? Buat form. Kan ada buat, ada isi. Buat form itu yang di general di ini Pak, yang bagian general di form itu Pak. Rencananya Pak, sebagai tabel itu. Jadi untuk masuk ke tahap formnya ini Pak, yang bagian sini, jadi di general dulu melalui tabel buat formnya ini Pak. Isinya apa? Isi dari field buat form. Nggak ada ya, hapus saja nanti ya. Nanti kita nanti konsultasikan sama saya itu. Yang ada tuh kan langsung isi formnya aja, teksnya yang mau dimasukin apa kan gitu ya. Kemudian simpan edit itu apa? Simpan edit itu di bagian ini Pak, ibu dan edit. Oh nggak ada, nanti kita bahas itu. Ini karena tadi kamu sudah bilang ada pakai pilihan ya, atas, tengah, bawah. Berarti nanti fieldnya diganti. Fieldnya diganti tuh ya. Untuk posisi dari teksnya ya. Oke, selanjutnya lagi untuk tabel template. Ini ada edit template, ada simpan template. Maksudnya apa? Edit template ini edit template itu ada di bagian ini Pak. Ya ini saya akui ada kesalahan saya tidak menampilkan bagian simpan template. Sebenarnya di bagian edit ini ada menu edit yang berupa kayak edit dengan ubah fontnya, warnanya bold atau segala macam, spacing atau yang miring seperti itu Pak. Yang paling kesalahan saya karena saya tidak menampilkan di sini Pak. Itu rencananya seperti itu Pak. Jadi edit di bagian nanti di bagian selesai edit ada tulisan simpan edit Pak. Itu belum ada. Oke, ya nanti kita bahas lagi itu ya. Oke. Jadwal tadi disesuaikan ya. Kemudian daftar pustaka ini dipastikan semua yang dikutip dari bab 1 entah sampai bab 3, kalau ada kutipan harus masuk di sini ya. Pak sudah masuk semua? Ada beberapa yang tadi yang dapat. Belum ya, nanti dimasukkan. Tapi kutipannya harus dimasukkan di depan tadi. Ketika kamu nyebut jakpat, maka ada tuh menurut jakpat gitu loh. Ya, masukkan. Karena kan kamu ngutip ya. Nah, kemudian lagi yang tadi tambahan.
Yang referensi untuk use case dan sebagainya, kalau dapat dari mana itu harus masuk juga. Ya. Yang penelitian relevan sudah masuk. Penelitian relevan itu harus masuk juga. Sudah. Oke. Kalau begitu terakhir. Ini gambar apa ini? Itu gambar kaos kakinya, Pak. Kaos kaki aja semua? Kaos kaki, Apalagi? ada saya foto Apalagi? dengan kaos kaki, saya foto dengan mobilnya, Pak. Di sebelahnya, Pak. Ini kaos kaki. Iya. Yang di plastiknya apa? Itu barang-barang kami kemarin, Pak. Oh, kirain gorengan apa isinya? Sebenarnya yang didokumentasikan tuh gorengannya apa kaos kakinya gitu. Justru ada minuman lagi sebelahnya. Nah, fokusnya itu barang-barang dia aja apa? Punya foto yang lain kan? Misalnya, masa barangnya cuma segini aja? Ada, Pak. Banyak. Barangnya banyak. Barangnya banyak, Pak. Tapi saya Nah, di foto tuh kalau dia punya lemari, misalnya foto lemarinya itu. Jadi biar tahu kita, oh sebanyak itu ternyata. Kalau kayak gini, berapa lembar sih dia punya gitu. Terus tuh ada kemarin sebenarnya ada beberapa poin 6-7 pasang, Pak. Tapi menurut saya tunjukkan aja beberapa. Saya yang kalau kayak gitu jejerin, baru dipoto. Nah, fokusnya ke situ, tuh ya. Kemudian lagi, fotonya jangan gaya begini lah ya. Kan gaya songong banget jadi kalau begini. Yang benar lah gayanya ya. Kayak gini lagi. Ya, kemudian foto itu dikasih keterangan ini sedang apa, jangan-jangan sedang nyabu ini, enggak kan sedang wawancara kan, nah, dijelasin itu apa dan cukup mewakili satu aja kalau wawancara tuh satu aja, udah tahu tentang wawancara, kayak gitu loh ya. Oke, saya kira sudah itu aja ya. Ya, nanti silakan konsultasikan terutama untuk tabelnya ya, kita perlu sesuaikan nanti. Satu lagi. Kamu kan di sini menggunakan code igniter, bisa lah. Ngodingnya nanti pakai itu bisa. Ayo udah kalau gitu sudah. Saya kira cukup aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.